Selamat datang dalam channel kuliah daring bersama saya, Dudi Hartono, dalam kelas Psikologi Komunikasi. Pada sesi ini saya akan membahas tentang manajemen konflik. Tapi seperti biasa, sebelum saya lebih lanjut menguraikan pembahasan, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan like, dan silakan share. Oke, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Baik, saya akan mulai pembahasannya pada manajemen konflik. Ya, konflik adalah sesuatu yang nyaris ada dalam setiap kehidupan manusia, ada dalam kehidupan kita, gitu. Baik itu konflik internal, konflik di dalam diri, gitu, antara problem etik dan problem aksiologi, maupun konflik interpersonal. Apalagi kemudian masuk dalam konflik organisasi, konflik kelompok, dan sebagainya. Oke, secara bahasa kita bisa artikan konflik sebagai tumbukan atau tabrakan atau ketidaksesuaian sebuah interaksi yang antagonis antara apa yang menjadi keinginan dan apa yang ada di lapangan, gitu. Jadi dalam bahasa lain ada istilah ketidaksesuaian antara das Sein dan das Sollen, gitu. Antara nilai ideal dengan nilai praktis. Oke, konflik tentu saja ada di manapun dan kapanpun dan menimpa siapa saja. Setiap orang punya pengalaman, punya beragam pengalaman konflik yang pernah dihadapinya. Oke, dalam sebuah proses komunikasi, penyebab konflik komunikasi bisa dilihat antara lain pada salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat. Makanya jangan menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu, gitu. Gunakan kalimat yang jelas beritanya. Biasanya kalau dalam dunia penerbangan itu dalam bahasa Inggris, untuk mengatakan persetujuan itu tidak boleh menggunakan diksi right, tapi oke. Karena right nanti bisa berkonotasi pada kanan, arah kanan. Nah, ini bahaya. Kemudian bahasa yang sulit dimengerti. Tentu saja bahasa gunakan sesuai dengan kepentingan audiensnya. Level audiensnya seperti apa sih, gitu. Jangan gunakan bahasa akademis ke dalam masyarakat kelompok nelayan atau petani, katakanlah seperti itu. Kemudian informasi yang tidak lengkap ini juga sering menjadi konflik. Oke, kamu disuruh besok seluruh mahasiswa diminta menggunakan batik, gitu. Cek begitu. Besok semua mahasiswa menggunakan batik, tapi kemudian persoalannya adalah ada yang menggunakan lengan panjang, ada yang menggunakan lengan pendek, atau warnanya berbeda-beda, gitu. Padahal yang dimaksud adalah batik dengan panjang dengan warna hitam umpamanya. Nah, ini juga menjadi penyebab konflik komunikasi. Kemudian yang keempat adalah gaya individu manajer yang tidak konsisten. Ada sering kali kita punya pimpinan yang tidak konsisten, gitu, umpamanya keputusan A hari ini tiba-tiba besok dievaluasi, dan ya evaluasinya tidak berdasarkan jadwal tertentu, tapi ya suka-suka dia. Ini akan menimbulkan kebingungan di bawahannya, akan menyebabkan masalah komunikasi. Oke, itu penyebab konflik dalam ranah komunikasi. Kemudian kita lihat bagaimana konflik struktural, apa saja penyebabnya. Yang pertama adalah pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan. Nah, ini kita bisa lihat umpamanya dalam sebuah kementerian. Oke, sebentar, interval.
Oke, kembali ke pembahasan kita. Masih dalam konflik struktural. Ini biasa terjadi, kita lihat umpamanya dalam pemerintahan antara departemen satu dengan departemen lain kebijakannya berbeda. Nah, ini akan menimbulkan konflik. Umpamanya terkait COVID-19 umpamanya gitu kan. Departemen Kesehatan tentu saja dia punya kepentingan untuk bagaimana menekan angka penularan COVID. Tapi mungkin Departemen Ekonomi atau Pariwisata dia punya kepentingan lain untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan sebagainya. Kalau ini tidak disinkronkan akan menjadi persoalan gitu. Kemudian persaingan untuk merebut sumber daya yang terbatas. Ini sering menjadi penyebab peperangan, umpamanya memperebutkan sumber minyak, ladang minyak. Memperebutkan sebuah wilayah. Yang paling baru kemarin Armenia dengan Azerbaijan gitu. Nah, itu bukan sekedar wilayah, tapi di wilayah itu ada sumber daya. Atau konflik Rohingya, disinyalir di situ ada sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah saling ketergantungan dua atau lebih kelompok yang kegiatan kerjanya untuk mencapai satu tujuan. Nah, ini juga balik lagi, ini juga kalau tujuannya berbeda ini tentu menimbulkan masalah kepentingan. Oke, kalau kita lihat penyebab konflik internal atau personal individu, ini biasanya terjadi karena ketidaksesuaian tujuan dengan nilai-nilai sosial pribadi kalau di perusahaan karyawan dengan perilaku yang diperankan kepada jabatan mereka. Nah, ini juga menjadi konflik. Umpamanya dalam sebuah kebudayaan menggunakan pakaian rok mini kata kalau perempuan itu kan dianggap kurang sopan gitu. Sementara di pekerjaannya mengharuskan itu, gitu. Mengharuskan menggunakan rok tersebut, gitu, pakaian tersebut. Gitu. Nah, ini juga akan menimbulkan konflik. Kemudian tentu saja perbedaan nilai atau persepsi tergantung pada preferensi masing-masing, pengalaman, nilai sosial yang dianut masing-masing individu. Yang sederhana, umpamanya ada orang yang menganggap sendawa itu biasa, gitu. Tapi bagi individu lain sendawa itu problem etika, persoalan etika, gitu. Makan dengan mengangkat kaki ke kursi, gitu. Ya bagi orang lain mungkin biasa, tapi bagi sebagian yang lainnya tidak biasa. Nah, itu adalah penyebab konflik personal yang biasa mengemuka atau muncul. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola konflik-konflik tersebut? Konflik kalau dibiarkan, sekecil apapun, dia akan tumbuh, akan menggelinding seperti bola salju menjadi besar dan bisa jadi tidak terkendali. Gitu. Tapi kemudian apakah konflik itu harus dimatikan, gitu kan? Tidak juga, karena konflik juga dibutuhkan untuk sebuah dinamika. Nanti kita akan lihat bagaimana konflik itu kita kelola agar memberikan efek positif. Gitu. Ini pentingnya manajemen konflik. Ini pentingnya kita mengetahui bagaimana mengelola sebuah konflik agar ia bermanfaat. Gitu. Oke, kita lihat. Yang pertama terletak pada apakah salah satu pihak mampu untuk menjaga dirinya dari gangguan pihak lain dalam mencapai tujuannya. Nah, ini cara menyesuaikan atau bertindak kooperatif gitu. Agar
Oke, kita bisa sama-sama untuk kepentingan bersama, tapi tujuannya bisa tetap dilaksanakan gitu. Kalaupun, bergeser ya bisa diminimalisir lah gitu. Umpamanya, konflik kalau di apa, kementerian umpamanya sempet Ibu Susi itu melarang lobster gitu kan. Oh itu juga menimbulkan konflik buat pengusaha ekspor benih lobster gitu. Nah itu bagaimana itu apa, melakukan persesuaian gitu. Kemudian persaingan ada apabila pihak-pihak yang terlibat tidak sesuai, tapi tidak saling mengganggu. Ya, artinya tujuannya beda tapi ya nggak saling ganggu gitu. Tujuannya sama maksud saya, pada satu pencapaian yang sama tapi jalurnya tidak tidak saling bertabrakan kira-kira gitu. Kemudian kooperatif terjadi bila dua pihak atau lebih bekerja sama untuk capai tujuan itu. Pokoknya saat ini ya semua negara berlomba-lomba berusaha untuk menekan angka COVID. Nah ini kita bisa melakukan apa kerjasama baik antar negara maupun antar departemen kalau di sebuah negara gitu. Seperti tadi antar departemen kesehatan, ekonomi, dan pariwisata umpamanya. Mana yang lebih penting, keselamatan atau, eee, pertumbuhan ekonomi. Meskipun itu juga tidak bisa dihadapkan secara diametral. Dua-duanya penting gitu. Sehat, selamat, tapi kalau ekonominya buruk ya bisa chaos juga gitu. Makanya inilah pentingnya persesuaian. Komunikasi agar mencapai satu tujuan bersama tanpa saling mengganggu atau merintangi kepentingan pihak yang, berbeda. Oke, kita lihat bagaimana sebuah, manajemen konflik dalam perspektif manajemen komunikasi psikologinya. Oke, dari perspektif ini manajemen konflik diterjemahkan sebagai sekumpulan reaksi dari seseorang, baik yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal yang berada dalam suatu konflik. Manajemen konflik itu sendiri adalah suatu proses berorientasi dalam sebuah proses pengarahan ke bentuk komunikasi termasuk di dalamnya adalah hubungan tingkah laku, sekali lagi baik dari dalam maupun dari luar dengan melihat cara seseorang tersebut mempengaruhi kepentingan dan juga interpretasinya. Jadi bagaimana kalau umpamanya tadi di sebuah perusahaan atau tadi contoh mahasiswa yang diwajibkan untuk menggunakan batik, mau seragam batik gitu. Nah, kan ini akan muncul beragam reaksi dari mahasiswa apanya. Ada yang tidak setuju karena tidak punya baju itu, gitu. Ada yang tidak setuju karena memang tidak senang menggunakan model batik dan sebagainya. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di situ ada proses orientasi dari masing-masing individu untuk masuk ke dalam sebuah komunikasi bersama yang akan menghasilkan ya sebuah keseimbangan, kesesuaian gitu. Sehingga meskipun ya ada reaksi, ada penolakan tapi tetap masih bisa eliminir, masih bisa dikomunikasikan untuk mencapai satu tujuan yang dimaksudkan sebelumnya. Nah, di sini kemudian pentingnya peran seorang pemimpin. Ketika terjadi konflik dalam sebuah organisasi, konflik antar anggotanya, pemimpin di sini bisa menjadi penengah, bisa semacam dirijen gitu untuk mengelola konflik ini sehingga tidak meruncing, tidak membesar. Ya, tentunya menggunakan pendekatan komunikasi.
Ya tentu saja konflik dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, sekali lagi jika dibiarkan akan menjadi bara, akan menjadi api dalam sekam. Nah, kalau konflik itu kemudian dikelola, akan menimbulkan hal positif sehingga dapat meningkatkan, ya, mutu organisasi itu tersendiri sebut gitu. Ada 2 orang yang bersaing untuk mengejar sebuah jabatan gitu. Ya kalau dibiarkan bisa saja persaingan itu kemudian menjadi tidak sehat, saling menjatuhkan, saling menjegal, saling memfitnah barangkali kan. Tapi kalau itu dikelola oleh, apa namanya, pemimpinnya, buat sebuah kompetisi yang fair umpamanya, ya itu akan menjadi positif. Oke, kita lihat bagaimana pandangan lama, paradigma lama dengan paradigma baru dalam melihat sebuah konflik. Bagi paradigma yang lama, pandangan yang lama, konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Sesuatu yang dapat dihindarkan. Jadi, ya caranya kalau tidak mau konflik, ya menghindari konflik itu. Gitu. Kalau kita tahu bakal berkonflik dengan teman kita, ya tidak usah berteman dengan dia. Caranya seperti itu paling mudah gitu. Tapi dalam perspektif baru, konflik itu tidak dapat dihindarkan. Karena konflik bisa timbul yaitu struktur organisasi, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi nilai dan sebagainya. Sedangkan dalam pandangan lama, konflik itu disebabkan kesalahan manajemen atau pengacau. Orang yang menimbulkan konflik selalu dianggap pengacau, pengkhianat dan sebagainya. Orang yang kritis gitu. Sering dianggap seperti itu. Konflik dianggap mengganggu organisasi, menghalangi pelaksanaan secara optimal. Nah, itu pandangan-pandangan lama. Tugas manajer menghilangkan konflik, mematikan konflik. Organisasi optimal membutuhkan penghapusan konflik. Nggak ada konflik sama sekali. Zero konflik. Gitu. Tapi bagi pandangan baru tidak. Gitu. Konflik dapat membantu atau menghambat sebuah upaya mencapai tujuan tergantung bagaimana kita mengelolanya. Disinilah tugas manajer melakukan pengelolaan konflik, penyelesaiannya. Sehingga kegiatan organisasi ya bisa meningkat. Gitu. Ya, jadi pandangan lama itu konflik itu sesuatu yang bermakna peyoratif, bermakna negatif. Padahal menurut pandangan yang baru tidak. Gitu. Konflik jika dikelola dengan baik sekali lagi bisa menimbulkan hal positif. Oke, kita amati jenis-jenis konflik. Pertama, konflik dalam diri individu. Kemudian ada konflik antar individu, konflik interpersonal. Ada konflik individu dengan kelompok, ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, ada konflik antar organisasi. Konflik dalam individu tentu saja konflik batin biasanya gitu kan. Kita menganggap kita harus melakukan sebuah tindakan tapi hati nurani kita tidak mengizinkannya gitu. Karena tadi ada nilai-nilai yang dianut sebelumnya. Konflik antar individu tentu saja antar personal biasa. Individu dengan kelompok ya terjadi gitu. Nah, kelompok dalam organisasi, karena dalam sebuah organisasi ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi, ada biro-biro, ada sub-sub yang masing-masing biro ini punya kepentingan gitu, yang berbeda. Konflik antar organisasi ya jelaslah banyak. Tujuan organisasi tentu berbeda-beda dan bahkan saling bertabrakan kepentingannya. Oke, kunci menghadapi sebuah konflik yang pertama adalah sebagai alat kohesi, yaitu bagaimana organisasi kompak ketika menghadapi lawan. Nah, ini cari kambing hitam di luar diri kita, itu di luar kelompok kita. Biasanya seperti itu. Sering kita melihat, atau Indonesia deh biasanya ada problem ada persoalan di negara kita. Kemudian pemerintah mengalihkan mencari musuh individu biasanya dengan Malaysia gitu. Sehingga orang teralihkan. Jangan menjelekkan organisasi lain. Ya. Kemudian persepsi, ya saling berpacu dalam prestasi itu tadi.
Ini menjadi alat bagaimana konflik digunakan untuk mencapai tujuan yang positif bagi organisasi. Oke, konflik sebagai penimbul kreativitas. Ya, ini tugas manajer tadi yang saya sebutkan, tugas pemimpin gitu. Dengan menyediakan forum bagi anggota organisasi yang berbeda pendapat dalam sebuah forum diskusi. Hasil diskusi diharapkan mendapat mewujudkan ide baru sebagai wujud kreativitas. Konflik antar kelompok bisa dibuat sebuah kompetisi yang fair. Konflik antar individu juga bisa dibuat sebuah kompetisi yang fair gitu. Tentunya dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan atau SOP-nya yang jelas dalam kompetisi tersebut. Orang yang mencapai penjualan terbaik pekan atau bulan ini akan mendapatkan bonus sekian. Kalau penjualannya di bawah angka 80%, bonusnya lebih sedikit lagi, terus. Nah, itu kan sebuah kompetisi yang diawali dari sebuah konflik antar individu atau antar divisi barangkali untuk mencapai sebuah tujuan tadi. Oke, kemudian dia gunakan sebagai katup alat pelepas. Nah, tadi unek-unek tadi ya sampaikan lewat FGD atau komunikasi interpersonal gitu. Langsung dipanggil yang berkonflik, didekati secara personal dari hati ke hati gitu. Untuk melepaskan tadi unek-uneknya apa sih gitu. Oke, saya tidak suka menggunakan batik dan sebagainya gitu. Saya tidak suka jam kerja yang terlalu ketat Nah, itu bisa dicarikan solusinya kalau memang itu masih bisa memungkinkan gitu. Kemudian konflik digunakan sebagai alat keseimbangan. Organisasi perlu memelihara agar konflik yang terbatas, konflik yang bisa di-manage menjadi hidup gitu. Agar tidak monoton tadi. Orang sebuah organisasi yang berada dalam kemapanan sistem gitu, niscaya ya akan segitu-gitu aja, bahkan akan terus melorot. Perlu ada konflik. Tadi ciptakan konflik dengan cara memicu prestasi. Siapa yang berprestasi akan mendapat reward. Oke. Kalau kita lihat ternyata konflik banyak terjadi karena sentimen sebenarnya. Sekarang subjektivitas. Meskipun ada juga prinsip nilai di situ, ada fakta, ada harapan, ada kompensasi. Tapi kalau diselami lebih jauh, coba kembali melihat ke dalam diri, unsur subjektivitas sangat tinggi. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa konflik kalau dibiarkan pada tahap tertentu bisa bersifat atau menjadi destruktif. Ya kan, kalau dua orang dua orang dalam sebuah tim gitu berkonflik, konfliknya katakanlah sederhana, urusan kalau dalam mahasiswa urusan pacaran, ada keduanya sama-sama menyukai satu lawan jenis yang sama gitu. Nah, kalau nggak ditangani, dibiarkan, ya tidak akan bisa terjadi kerjasama yang baik untuk menghasilkan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini biasanya yang yang muncul konflik dalam perspektif spiral itu ya tadi, Mas. Jangan ungkit masalah pribadi, masa lalu, ubah masalah, apalagi melakukan bullying, tindakan anarkis secara fisik, itu physical bullying dan sebagainya. Banyak orang yang tidak suka masa lalunya diungkit. Jadi hindari untuk mengungkit masa lalu.
Oke, kita lihat, alternatif solusi konflik. Akomodasi. Ya, jika kita salah, lawan benar ya menyesuaikan diri dengan lawan, gitu. Kemudian kompetisi tentu saja adu kuat. Jika masalahnya sepele ya lebih baik dihindari. Apain memperebutkan persoalan yang pepesan kosong gitu. Ya kan banyak orang sekarang berkonflik gara-gara perdebatan pembicaraan politik gitu. Padahal ya kita bukan bukan apa ya bukan arena kita gitu di situ. Tapi kemudian menjadi sebuah konflik yang serius, saling unfollow barangkali, kemudian bahkan tidak tegur sapa dan sebagainya. Oke. Sampai di sini kita akan melihat bagaimana dasar pemilihan solusi yang bisa dilakukan untuk sebuah konflik. Kita lihat pertama tentu saja dengan siapa sih kita berkonflik gitu. Levelnya sama, atasan, bawahan. Nah, itu beda gitu. Membenturkan diri dengan berkonflik dengan orang yang lebih levelnya lebih tinggi. Itu tentu akan menimbulkan sebuah masalah tersendiri. Tantangannya lebih besar. Berkonflik dengan orang biasa, dengan selevel, dengan pejabat, ya solusinya tentu beda gitu. Nah, dalam memecahkan sebuah konflik, usahakan tidak melibatkan banyak orang. Semakin banyak orang, semakin banyak pendapat, semakin banyak masukan, bukannya menyelesaikan persoalan, tapi menambah gitu. Apalagi kemudian melibatkan kelompok organisasi, wah bisa chaos. Jangan sampai gitu. Kemudian kalau kita lihat metodenya, manajemen konflik bisa dilakukan dengan pertama sebuah simulasi konflik. Banyaklah simulasi, kita melihat simulasi penanganan demonstrasi, simulasi. Nah, simulasi dalam sebuah konflik juga dibutuhkan. Kalau ada konflik seperti ini, penyelesaiannya seperti apa, SOP-nya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian pengurangan atau penekanan konflik bila terlalu tinggi atau bisa menurunkan produktivitas. Yang terakhir tentu saja cari solusinya, selesaikan konflik itu. Oke, kita lihat simulasi konflik. Konflik terlalu rendah menyebabkan karyawan takut berinisiatif menjadi pasif. Artinya konflik-konflik sepele kemudian dijadikan sebuah jadikan sebuah masalah gitu. Karyawan tidak dilibatkan dalam atau inisiatif karyawan dibungkam gitu. Nah, ini akan menimbulkan bara dalam sekam. Oke, metode simulasi konflik meliputi satu pemasukan atau menempatkan orang luar ke dalam kelompok. Ya, biasanya gitu. Tadi kalau ada sebuah kelompok atau tim yang stagnan gitu, yang mapan, masukkan orang luar sebagai pemicu, sebagai sebuah ancaman yang membuat ya mereka kemudian menjadi kompetitif. Yang kedua, penyusunan kembali organisasi. Ya, mungkin perlu direstrukturisasi organisasinya. Karena manajernya terlalu banyak terlibat konflik dengan kelompok-kelompok itu. Atau jangan-jangan anggota kelompoknya di-switch gitu. Ya, penawaran bonus atau reward and punishment gitu. Pemilihan manajer yang tepat seperti yang tadi saya uraikan. Kemudian perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Dekati secara hati ke hati gitu. Oke. Sekarang pada tahap metode pengurangan konflik. Metode ini mengelola tingkat konflik melalui cooling down, pendinginan suasana.
tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Jadi, ya cooling down dulu, kalau dalam perang itu semacam gencatan senjata gitu. Agar tenang, kemudian bisa dibicarakan dengan umpamanya mengganti tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok gitu. Atau mencari musuh bersama gitu, di luar kelompok yang bertikai itu. Oke, metode penanggulangan konflik. 1. Dominasi dan penekanan. Ya tentu menggunakan kekerasan, penanganan, penghindaran, aturan mayoritas gitu. Pokoknya konflik ada konflik kekerasan gitu. Di sini kalau dalam skup negara harus kalau memang harus represif gitu, menggunakan kekerasan, ya kekerasan. Pokoknya terorisme, konflik itu harus dihadapi dengan kekerasan gitu. Aturan mayoritas tentu saja kekerasan itu masih berada dalam koridor hukum. Kemudian kompromi, ya, melakukan ya arbitrasi, pemisahan, balik lagi ke soal peraturan yang ada. Gitu. Disesuaikan tujuannya dengan peraturan yang ada. Mana yang paling bisa mendekati peraturan, mana yang paling melanggar katakanlah gitu. Ada nggak dipisahkan kemudian disesuaikan gitu. Itu kompromi. Nah, yang ketiga adalah pemecahan masalah integratif. Ini berupa konsensus. Ya, kita konsensus untuk mengakhiri konflik gitu. Oke, lupakan tujuan, ganti tujuan, atau konfrontasi sekalian. Atau karena ada tujuan yang lebih tinggi, tujuan di bawah yang tadi menimbulkan konflik dilupakan. Kita masuk pada tujuan yang lebih tinggi. Yaitu, umpamanya kalau dalam masalah COVID, yaitu kesehatan keselamatan bersama negara ini gitu. Itu tujuan lebih tinggi gitu. Yang lain bisa diperbaiki kemudian lah. Gitu. Oke. Itu saja materi dalam sesi pertama ini. Nanti kita bisa lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini, penjelasan tentang manajemen konflik. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada video berikutnya.